manufaktur dengan menggunakan teknologi pengelasan berbasis otomasi dan juga mesin vision. Sehingga kami berharap teknologi ini dapat bermanfaat bagi dunia industri dan juga peradaban manusia secara umum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu peserta Virtual Open House program Master Teknik Mesin Universitas Indonesia. Selamat datang Prof. Danardono dan Pak Agus Pamitran. Sore ini kita akan melaksanakan Virtual Open House seperti karena dengan kondisi pandemi interaksi kita jadi terbatas untuk melakukan tatap muka, promosi dan sebagainya, sehingga kegiatan ini kita lakukan secara daring. Untuk tidak memperpanjang penyambutan ini, kita silakan kepada Ketua Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia, Prof. Aryo Sunarwarto Baskoro, secara resmi membuka kegiatan sore ini. Ya, terima kasih, Mbak Ridho dan Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara sosialisasi S2 dan atau kita sebut Virtual Open House S2. Hari ini merupakan kegiatan yang rutin kita lakukan setiap tahun untuk mempromosikan program S2 yang ada di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan ini. Kegiatan ini akan dilakukan 2 kali ya, pada hari ini dan juga nanti pekan depan. Ya, untuk memperkenalkan kegiatan pendidikan, penelitian dan juga pengabdian masyarakat serta kesempatan-kesempatan untuk bisa studi lanjut di S2 maupun nanti kalaupun ada pertanyaan bisa juga bagaimana kalau seandainya S3 gitu ya. Kita akan terbuka dengan pertanyaan tersebut. Kemudian kegiatan ini diharapkan memberikan wawasan ataupun penjelasan kepada seluruh masyarakat ataupun calon mahasiswa S2 yang ingin mengambil program S2 di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan dengan secara resmi kegiatan ini kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada Pak Ridho. Baik, terima kasih Prof. Aryo atas sambutan dan opening speech-nya. Hari-hari ini kita selalu memulai kegiatan selain dengan doa juga menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya demi menggugah rasa kebangsaan kita bersama, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme demi kemajuan peradaban. Kita juga akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya akan putar sekarang dan kita nyanyikan bersama.
demikian sudah kita dengarkan dan nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya hingga stansa kedua. Untuk acara sore ini kita langsung saja ke inti acara yang akan disampaikan oleh Prof. Aryo, lalu ada Dr. Yudan dan Dr. Arif sebagai pemateri di sore ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Prof. Aryo. Silakan Prof. Aryo, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Pak Rido. Bisa di ini nggak sharingnya? Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Prof. Sudah ya. Oke, baik. Baik, saya kembali menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Aryo Baskoro selaku Ketua Departemen Teknik Mesin juga selaku Ketua Prodi Teknik Mesin S2 bersama Pak Dr. Yudan Mulanza, Direktur Research Center Biomedical Engineering dari Teknik Mesin juga. Kemudian Bapak Dr. Eng Muhammad Arif Budianto, Teknik Mesin dan dosen program kelas khusus. Kami akan menyampaikan sekilas tentang kegiatan pendidikan S2 Teknik Mesin di UI. Mungkin secara ringkas terkait dengan kurikulum dan juga research yang kita lakukan. Nanti akan dilanjutkan dengan Pak Yudan dan Pak Arif. Izinkan saya untuk menyampaikan sekilas tentang program studi S2 Teknik Mesin UI. Bapak dan Ibu sekalian, jadi lokasi UI itu ada 2 kampus. Pertama di kampus Depok di Jawa Barat dan juga satu lagi di kampus Salemba Jakarta. Kampus Salemba ini sekarang ini aktif digunakan untuk kedokteran, tetapi seluruh program S1 sekarang sudah berpindah di Depok. Sedangkan yang di sana tinggal yang S2 atau magister dan juga pasca sarjana. Sedangkan seluruh kegiatan S1 itu sudah pindah ke Depok. Kalau FT sudah dari tahun 87 pindah ke Depok, tetapi untuk kelas khusus itu akan, kalau misalnya kuliah offline atau luring, itu akan dilakukan pada kampus Salemba. Jadi kita punya kampus di Salemba untuk program kelas khusus. Kemudian secara singkat, UI sudah dikenal dari sejak Sekolah Dokter Jawa, kemudian Stovia, kemudian Noord Universiteit dan juga Universiteit van Indonesia, kemudian UI tahun 50 didirikan, dan sampai sekarang. Kalau FTUI sebenarnya FTUI yang dahulu itu ada di ITB ya. Kemudian setelah itu Bung Karno meminta Prof. Rusino untuk membuat Fakultas Teknik di Jakarta. Akhirnya dibuatlah Fakultas Teknik UI tahun 67. Kemudian untuk pengakuan internasional berdasarkan QS World University Ranking, kita berada nomor 2 di Indonesia, kemudian ranking 71 di Asia dan juga ranking 290 di dunia. Khusus untuk bidang mechanical engineering, kalau dahulu mungkin kita disebutnya adalah engineering untuk mechanical, aerospace, dan manufacturing. Untuk tahun 2022 ini klasifikasi menjadi engineering mechanical. Ya. Kita di ranking 351 sampai 400. Kemudian sekilas sedikit saja terkait siapa profil kami. Ya, kami berharap Bapak dan Ibu semua bisa bergabung bersama kami, ya, bersama sumber daya teknik mesin dan juga teknik perkapalan yang unggul di negeri ini. Kalau bisa sekilas digambarkan, ini adalah, mohon maaf, ini adalah Prof. Raldi
yang terkenal dengan inkubator gratis untuk bayi prematur, ya. Beliau dikenal sebagai Bapak Bayi Prematur Indonesia lah, ya, dengan sudah menyelamatkan hampir 3.000 bayi, ya, dengan meminjamkan inkubator secara gratis. Dan sekarang sudah banyak tim atau relawan se-Indonesia. Bahkan beliau bercita-cita membuat suatu yang lebih besar lagi di lingkar ekuator, ya. Berarti dunia. Dan ini adalah profil beberapa dosen kami waktu menjalani asesmen AUN, ya. Kemudian di bawah ini adalah tim mahasiswa yang berhasil menjuarai Shell Marathon atau kendaraan mobil hemat energi di SEM Asia waktu itu di Filipina, juara 1. Ini juga mahasiswa S1 waktu di Perancis, ya, untuk lomba hydros, ya. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu bisa bergabung dengan kami untuk sama-sama, ya, membangun bangsa melalui pendidikan teknik mesin dan juga perkapalan. Nah, di sini sejarah diukir dari mulai di Salemba, kemudian pindah ke Depok, dan ini adalah kantor kami di Depok. Ini adalah para ketua jurusan yang telah mengabdikan diri untuk membangun Departemen Teknik Mesin dari masa ke masa. Adapun program studi di Departemen Teknik Mesin atau DTM kita menyebutnya, sering menyebutnya DTM FTOI, kita memiliki 2 prodi, yaitu prodi teknik mesin dan prodi teknik perkapalan. Prodi teknik mesin terdiri dari S1 reguler, S1 paralel, kemudian S1 kelompok S1 kelas khusus internasional atau kelas internasional untuk single degree maupun double degree. Kemudian ada S2 teknik mesin dan S3 teknik mesin. Sedangkan prodi teknik perkapalan kita baru membuka reguler, S1 reguler dan S1 paralel pada tahun ini. Kemudian untuk program penjaminan kualitas di Departemen Teknik Mesin, kita sejak tahun 2007 telah menerapkan ISO 9001-2015. Di sini merupakan satu-satunya departemen di UI, bahkan mungkin di UI ya, yang menerapkan ISO ini. Setelah itu diikuti oleh departemen yang lain dan sekarang sudah diangkat ke level fakultas. Jadi untuk menjamin kualitas manajemen mutu, ya. Kemudian kita extend juga untuk 14.000 dan 18.001 untuk menjamin K3 dan juga lindung lingkungan. Kemudian untuk akreditasi nasional dan internasional, alhamdulillah untuk akreditasi nasional kita mendapatkan nilai A, untuk nilai akreditasi. Kita sedang dalam proses untuk mengkonversi menjadi unggul untuk seluruh program studi S1, S2, S3. Kemudian untuk AUN kita sudah terakses oleh ASEAN University Network untuk program S1 Teknik Mesin dan S1 Teknik Perkapalan. Kemudian untuk IAB adalah akreditasi internasional, teknik mesin sudah terakreditasi sejak tahun 2018, full accredited, dan juga untuk perkapalan sedang dalam proses tahun ini. Adapun visi dan misi dari Departemen Teknik Mesin, visi kita sebagai pusat layanan pendidikan, penelitian yang unggul, pendidikan dan penelitian yang unggul di bidang teknik mechanical. Nah, visinya adalah kita mencoba untuk melaksanakan penelitian dan pendidikan berbasis penelitian untuk pengembangan ilmu dan teknologi di bidang teknik mechanical. Ini adalah dan seterusnya untuk misi kita. Jadi harapannya dengan visi dan misi yang besar ini kita bisa benar-benar menjadi departemen yang leading di bidangnya. Adapun manajemen Departemen Teknik Mesin, saya selaku Ketua Departemen Teknik Mesin dibantu oleh Bapak Dr. Agus Pamitran selaku Sekretaris Departemen. Kemudian untuk Ketua Program Studi Teknik Perkapalan adalah Bapak Dr. Arif. Kebetulan untuk di UI, Ketua Departemen juga merangkap sebagai Ketua Prodi S1, S2, dan S3 Teknik Mesin. Kemudian kita juga punya
unit Ventura, yaitu di Kepala Dr. Agung. Kemudian ada kita bidang-bidang untuk membantu di departemen, ada bidang akademik Dr. Akdon, non-akademik Dr. Arnas, bidang riset Dr. Sugeng Supriyadi, kemudian bidang kerjasama Dr. Yudan, dan koordinator tugas akhir Dr. Rido. Adapun untuk membantu proses penelitian dan juga kegiatan pendidikan, kita membuat sebuah organisasi kita sebut dengan kelompok ilmu atau KI, di mana kita memiliki 3 KI, yaitu kelompok ilmu konversi energi yang diketuai oleh Prof. Yulianto, kemudian kelompok ilmu perancangan, manufaktur, dan otomasi yang diketuai oleh Prof. Ganjar, kemudian kelompok ilmu perkapalan yang diketuai oleh Prof. Yanuar. Kita memiliki 8 laboratorium teaching, di mana di dalam juga ada laboratorium research, terdiri dari ketua lab termodinamika diketuai oleh Prof. Yulianto, ketua lab McFlu Prof. Arjito, ketua lab perpindahan kalor Prof. Engkos, ketua lab pendingin Prof. Nasruddin, ketua lab manufaktur Dr. Agung, kemudian ketua lab proses produksi Prof. Danardono, ketua lab desain mekanis Dr. Wahyu, dan terakhir kepala lab perkapalan yaitu oleh Prof. Yanuar. Jadi 8 lab ini akan membantu mendukung kegiatan pengajaran dan juga research. Selanjutnya, Departemen Teknik Mesin memiliki jumlah SDM sampai saat ini jumlah sekitar 36 orang, dengan guru besar adalah 16 orang, di mana guru besar atau profesor ini merupakan jumlah yang terbanyak di Fakultas Teknik UI. Harapannya dengan jumlah GP yang banyak ini menghasilkan research yang banyak juga. Dan memang kita memiliki kontribusi untuk menghasilkan luaran research yang cukup banyak di Fakultas Teknik UI. Dan Fakultas Teknik UI menyumbang luaran riset yang terbanyak ya di Universitas Indonesia. Untuk S3 kita memiliki 35 orang dan 1 orang S2 yang dalam masa studi di luar negeri. Harapannya sudah akan selesai di beberapa waktu ke depan. Kemudian SDM per kelompok ilmu kita bisa melihat di sini paling banyak memang masih di konversi energi yaitu 45%, kemudian perancangan manufaktur dan otomasi 34%, serta perkapalan 22%. Untuk luaran research, kita sudah memiliki luaran yang cukup banyak. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa melihat linknya di scholar.ui.ac.id. Nanti akan saya sampaikan linknya. Moga-moga Bapak dan Ibu bisa melihat profil dari staf pengajar yang ada di UI dan lebih khusus lagi di Departemen Teknik Mesin. Di sini total artikel yang sudah dikumpulkan dari tahun 85 sampai 2021 yang masuk di Scopus sekitar 531 artikel, berarti ini jurnal internasional, kemudian 383 kontribusi conference dan juga 208 artikel conference. Kemudian kita juga memiliki 69 paten dan lain-lain ya, bentuknya bisa bentuk buku dan lain sebagainya. Indeks kita 36, jadi kita termasuk tinggi juga di departemen ya, dan beberapa personil SDM kita kemarin mendapatkan penghargaan untuk citasi 500 citasi tertinggi ya, 500 luaran riset tertinggi ya, di Indonesia. Kemudian untuk proyek kita juga termasuk salah satu dari departemen yang mendapatkan raihan proposal research terbanyak ya, secara jumlah dan juga secara nominal. Secara umum jumlah proyek di sini mungkin sekitar yang sedang aktif sekitar 70-an ya, dan kisarannya dalam sekitar belasan miliar lah kira-kira gitu ya. Dan ini adalah proyek-proyek ini untuk mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian baik mau S1 maupun S2 maupun S3. Oke, baik.
selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kurikulum S2 Departemen Teknik Mesin. Profil lulusan S2 yang kita inginkan adalah Magister Teknik Mesin yang mampu menganalisis, mendesain sistem energi, permesinan industri, fasilitas bangunan gedung, dan industri transportasi dalam berkontribusi untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi untuk mendukung ini kita memiliki 6 peminatan, yaitu konversi dan konservasi energi, teknik keselamatan kebakaran dan bangunan, perancangan manufaktur, sistem manufaktur dan otomasi, teknik kendaraan mutakhir, serta teknologi dan sumber daya maritim. Adapun kurikulum yang mata kuliah, pengelompokan mata kuliah kita bagi menjadi mata kuliah wajib, yaitu 12 SKS, mata kuliah peminatan 16 SKS, mata kuliah pilihan peminatan 8 SKS, serta publikasi ilmiah dan tesis sebanyak 8 SKS. Jadi total kreditnya adalah 44 SKS. Dan ini adalah diagram umum, diagram alir mata kuliah per semester. Jadi mata kuliah apa saja yang akan kita pelajari. Di sini ada matematika teknik lanjut, komputasi teknik di semester 1, sama mata kuliah wajib peminatan. Kemudian di semester 2 ada matematika teknik lanjut, komputasi teknik, dan penulisan akademik, ditambah dengan wajib peminatan. Kemudian semester 3 kita ada perancangan proyek, ini mungkin kayak seperti seminar ya, kemudian publikasi ilmiah, kemudian pilihan peminatan, dan terakhir tesis, pilihan peminatan. Ya. Ini detailnya ya, ini mungkin saya nggak perlu tuliskan lagi, Anda sudah dijelaskan. Nah, mungkin supaya lebih kenal lagi dengan SDM kita, saya akan menyampaikan beberapa research ataupun ya supervisor yang nanti bisa menjadi calon supervisor pada saat nanti masuk S2. Kita selalu menerapkan ketika masuk di semester 1, mahasiswa yang sudah masuk itu kita meminta untuk mereka memilih calon supervisor berdasarkan minat dan bidang dan peminatannya. Nanti setelah itu mereka mulai dari semester 1 sudah mulai engage dengan kegiatan penelitian di lab. Pertama, researcher di heat transfer. Di sini ada Prof. Raldi, beliau yang tadi mengembangkan inkubator, beliau juga ahli di bidang heat transfer, pool boiling. Kemudian ada Prof. Ongkos, beliau ahli di bidang pengeringan dan simulasi numerik. Kemudian ada Prof. Nandi, ini adalah ahli di bidang heat pipe dan juga PCM atau phase change material. Kemudian ada Dr. Imansyah, beliau ahli di heat transfer untuk Peltier dan termoforetik. Dan Dr. Ariansa, beliau ahli di bidang HVAC dan juga microchannel. Kemudian untuk periset di bidang termodinamika, sini ada Prof. Wilianto yang mempelajari tentang fire safety dan combustion. Kemudian ada Prof. Made, dia sudah purna bakti, pelajari tentang flame dan fuel. Kemudian Prof. Bambang Sugiarto, beliau ahli di bidang internal combustion engine dan juga biofuel. Kemudian Prof. Adi, beliau ahli di bidang gasifier, biomas, dan renewable energy. Kemudian ada staf baru kita, Dr. Ahmad Shihan, yang mempelajari tentang flame dan juga eksperimental simulasi. Kemudian periset di bidang mekanika fluida, kita ada Prof. Budiarso, dia juga sudah purna bakti, mengembangkan biohidro dan turbin. Kemudian ada Prof. Warjito, beliau mengembangkan bubble technology dan juga maintenance conditioning. Kemudian ada Prof. Harinaldi, beliau ahli di bidang dinamika fluida dan juga thermofluids. Kemudian ada Dr. Ridho, ini beliau ahli di bidang microfluidics dan juga pengukuran. Dan ada Dr. Ahmad Indra, ini beliau ahli di CFD, crossflow dan juga simulasi turbulen. Selanjutnya, periset di bidang refrigerasi ada Prof. Idrus Al-Hamid, beliau cukup banyak kerjasama dengan luar negeri ya dalam mengembangkan solar thermal, kemudian ORC, open Rankine cycle ya, organic Rankine cycle. Kemudian ada Prof. Nasruddin,
yang mengembangkan energi, optimasi sistem energi dan juga absorpsi. Dan ada Dr. Agus Pamitran, meneliti di bidang two-phase flow dan microchannel, dan juga Dr. Anas yang ya, dosen muda kita di bidang meneliti di bidang refrigerasi. Kemudian peneliti di bidang manufaktur ada Prof. Ganjar yang meneliti tentang CAD/CAM dan micromachining. Saya sendiri meneliti di bidang pengelasan dan juga robotics. Kemudian Dr. Hendy Desbudiono, ini beliau adalah Dekan Fakultas Teknik UI. Beliau meneliti tentang produk complexity. Kemudian ada Dr. Jos Istianto, beliau meneliti tentang biomachining, yaitu permesinan mikro dengan menggunakan bio atau organik, dan juga mempelajari juga crashworthiness untuk kendaraan. Kemudian Dr. Sugeng meneliti tentang material processing dan juga biomedical, dalam hal ini implant. Kemudian ada Dr. Agung Samsudin, ini sebagai kepala lab tadi ya, sekaligus meneliti tentang robotic automation dan juga machining. Kemudian ada Dr. Hengki meneliti tentang manufacturing system, ahli dalam quality management. Untuk riset di bidang mechanical design, di sini ada Prof. Tresna, beliau meneliti tentang composite, biomechanics ya. Kemudian ada Prof. Danardono, beliau ini ya kuliah di sini. Ini adalah dulu ya, sekarang juga masih peneliti di bidang mobil listrik sampai sekarang ya, membimbing banyak S3 sampai lulus di bidang electric vehicle, dan juga tim mobil listrik nasional di pusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada Dr. Wahyu Nirbito, beliau ini ahli di vibrasi dan juga condition monitoring. Kemudian ada Dr. Aditya, ahli di bidang otomotif dan juga transmisi. Kemudian ada Dr. Yudan, ini beliau ahli di mikrofabrikasi dan juga ahli kimia kita. Kemudian ada Dr. Gatot, beliau ahli di fracture mechanics, dan juga Dr. Radon, peneliti di bidang electromechanical. Dan peneliti di bidang naval, di sini ada Prof. Yanuar yang pelajari tentang drag reduction. Kemudian ada Prof. Sunario yang pelajari tentang shipyard management. Ada Dr. Gunawan produksi kapal. Kemudian ada Dr. Yadi mempelajari logistik. Dr. Arif mempelajari tentang ship energi. Dr. Garrison ship structure, dan juga Firman Adi Nugroho mempelajari material dan juga struktur kapal. Nah, itu tadi adalah sekilas terkait dengan para riset. Nah, secara sekilas mungkin saya sampaikan sedikit tentang kegiatan laboratorium di teknik mesin yang 8 tadi itu ya. Apa saja? Nah, untuk laboratorium termodinamika, kita memiliki beberapa fasilitas pengujian seperti motor oto, diesel, kemudian steam turbine, fuel injection pump. Ini ketua labnya adalah Prof. Yulianto. Kemudian ada flame, penelitiannya terkait dengan flame, combustion, ICE, fire safety, gasifikasi, dan seterusnya. Kemudian untuk laboratorium teknik pendingin dan refrigerasi, ketuanya adalah Prof. Nasruddin. Ini mengembangkan tentang fasilitasnya ada mini absorption refrigeration. Nah, ini adalah peralatan yang disumbang dan kerjasama dengan Kawasaki Heavy Industry yang dipasang di gedung kita untuk mendinginkan gedung dengan menggunakan absorpsi. Kemudian ada precision evaporative cooler, refrigeration demonstration unit, dan seterusnya. Penelitiannya terkait dengan audit energi, condition balancing, tata udara, ya, solar energy system design, dan drying. Kemudian untuk laboratorium mekanika fluida, ketuanya adalah Dr. Ridho Irwansyah. Ini fasilitas kita punya memiliki airflow demonstration, kemudian cavitation, Reynolds number, turbine Francis, dan seterusnya. Penelitian kita fokuskan pada di sini karakterisasi flow melalui narrow channel, kemudian modifikasi turbulence, drag reduction, dan visualisasi vortex. Kemudian laboratorium teknologi manufaktur dan otomasi, ketuanya adalah Dr. Agung Samsudin. Kita memiliki CNC,
milling, turning, service pengukuran meteorologi dan seterusnya. Dan kita juga memiliki gedung baru atau fasilitas gedung baru yang kita sebut dengan iCell. Di situ ada beberapa fasilitas baru untuk proses fabrikasi dan workshop. Kemudian penelitian terkait dengan CAM system, fabrikasi, biomachining, tadi yang bidang saya untuk automatic welding system menggunakan mesin vision. Kemudian ada laboratorium perancangan mekanikal dan biomekanik, ketuanya adalah Dr. Wahyu. Di sini banyak fasilitas untuk mengukur mekanik, diantaranya getaran bebas, analisis getaran, pisingan, getaran kritis, dan seterusnya. Penelitiannya terkait dengan vibrasi, vibration condition monitoring, vibration analysis, noise, structure, dan impact. Kemudian untuk laboratorium pemilihan color, ketuanya adalah Prof. Engkos. Berapa fasilitas kita punya, water to water heat exchanger, water to air heat exchanger, cooling tower, dan seterusnya. Penelitiannya terkait dengan nanofluids untuk cooling media, thermoelectric cooler, thermoelectric generator, Aslaris, sama thermal conductivity juga termasuk heat pipes ya untuk berbagai aplikasi. Sedangkan untuk laboratorium perkapalan, labnya adalah Prof. Yanuar. Kita memiliki mini towing, kemudian model kapal dan simulasi. Ya, penelitiannya terkait multi-hull, kemudian kapal otonomus plat datar, ini merupakan sumbangsi dari UI yang sudah digunakan di beberapa kapal kecil ya di Indonesia, dan juga ROV. Demikian secara ringkas saya sampaikan terkait dengan sekilas tentang Departemen Teknik Mesin dan juga program S2. Harapannya Bapak dan Ibu sekalian bisa bergabung dengan kami, ya. Apakah nanti mulai dari S2 maupun nanti bisa lanjut ke S3 untuk bersama-sama membangun Indonesia. Untuk email web bisa dilihat di halaman tersebut, dan juga kita memiliki channel YouTube dan Facebook. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Aryo atas pengenalan terhadap Departemen Teknik Mesin. Ya, untuk tidak memperpanjang sesi antar pembicara ini, saya serahkan ke pembicara berikutnya, pemateri berikutnya, Bapak Dr. Yudan. Silakan, Pak Yudan. Assalamualaikum, Pak Ridho. Waalaikumsalam. Pak Ridho, sebentar ya Pak, saya ada technical difficulties Pak. Baik, atau kita ke Dr. Arif dulu mungkin, baru ke Pak Yudan, di switch. Boleh Pak. Gimana? Boleh. Boleh, baik. Silakan Pak Arif yang akan memaparkan tentang program S2 kelas khusus atau ya kelas akhir pekan di Salemba atau kelas sore ya, karena sedang baru kita mulai 1 tahun, jadi Pak Arif akan menyampaikan tentang kelas khusus ini. Silakan Pak Arif. Ya, baik, terima kasih Pak Ridho dan juga Pak Prof. Aryo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu peserta, dan juga selamat sore Pak Aryo sebagai Ketua Departemen Teknik Mesin, dan juga selamat sore beberapa rekan dosen di Departemen Teknik Mesin yang hadir di ruangan ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya menambah apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Aryo yang sudah sangat mendetail dan juga sudah sangat menyeluruh terkait program S2 Teknik Mesin UI. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait
Sepertinya Pak Arif terputus koneksinya. Sudah masuk lagi. Ya, mohon maaf tadi terputus sepertinya. Saya ulang sedikit. Pak Ridho bisa mendengarkan suara saya, Pak ya? Jelas Pak, sangat jelas. Ya, baik. Ya, mohon maaf tadi terputus. Ya, jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Aryo terkait peminatan untuk program S2 di Teknik Mesin UI itu ada beberapa peminatan. Nah, salah satu peminatan yang dibuka yaitu S2 Sumber Daya dan Teknologi Maritim. Nah, pada peminatan tersebut dibuka 2 kelas, yaitu kelas reguler dan juga kelas khusus. Nah, 2 kelas ini dengan peminatan sumber daya dan teknologi maritim dengan kurikulum yang sama, dengan muatan yang sama. Nah, perbedaannya yaitu untuk kelas reguler dilakukan atau diselenggarakan pada jam kerja dari hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, sedangkan untuk kelas khusus itu diselenggarakan di sore hari atau di luar jam kerja dari hari Senin hingga hari Jumat. Untuk kegiatan perkuliahan sendiri biasanya untuk kelas S2 ini sekitar 2-3 kali pertemuan di dalam seminggu. Untuk lokasi perkuliahan untuk kelas reguler itu di kampus UI Depok. Nah, untuk kelas khusus kita adakan di 2 lokasi atau kita rencanakan di 2 lokasi, yaitu kampus UI Depok dan juga kampus Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada kendala internet dengan Pak Dr. Arif. Mungkin kita switch ke Pak Yudan kembali. Pak Dr. Yudan, apakah bisa? Karena lagi musim hujan ya, sering terjadi gangguan internet sekarang ini. Silakan Pak Yudan. Baik, Pak Ridho. Bismillah. Saya izin share, Pak Ridho. Silakan Pak, silakan. Sudah bisa dilihat Bapak-Bapak?
Jelas Pak, bisa dimulai. Mungkin kita keep waktunya lebih kurang 10 menit ya Pak Yudan waktunya untuk Ya, presentasi. baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryo dan Pak Ridho yang sudah memberikan kesempatan, dan juga terima kasih Ibu dan Bapak semuanya yang sudah menghadiri acara sosialisasi sore ini. Ya, mungkin hari ini kalau di posternya nama saya ditulis, tapi ada ininya juga ya, ada subtitlenya dari pusat riset gitu. Nah, pusat risetnya Pusat Riset Biomedical Engineering Center. Mungkin nanti saya akan ceritakan sedikit pusat riset RCBE ya, kita singkatnya itu seperti apa. Kemudian apa hubungannya dengan teknik mesin, apalagi dengan program magister teknik mesin gitu. Nah, mungkin dalam 10 menit ini saya ingin menyampaikan seperti yang sudah berdasarkan diskusi dari Prof. Aryo juga. Nanti kita akan diskusi tentang bagaimana sih kehidupan riset ya pada saat S2 gitu. Jadi ini bayangannya mungkin seperti orientasi. Nanti pada saat kita riset S2 itu kondisinya seperti apa, kita dapat funding dari mana. Nah, seperti itu sih kalau tadi yang di Prof. Aryo. Nah, kebetulan field yang diambil adalah tentang field riset biomedis gitu. Karena memang S3 kami itu dari bioengineering. Nah, mungkin kepada Ibu dan Bapak yang hadir di sini ya, saya sarankan untuk membaca buku ini, buku tentang research profile DTM. Jadi buku ini memang didesain khusus oleh Prof. Aryo, di bawah komando Prof. Aryo ini untuk istilahnya sudah mulai diklasterisasi gitu ya. Karena teknik mesin ini adalah ilmu yang sangat berkembang, walaupun cukup istilahnya ya, ilmu yang dahulu ya, jadi mechanical system. Nah, tapi sekarang itu perkembangannya luar biasa. Nah, sehingga kemudian di buku ini nanti Ibu dan Bapak bisa melihat klasterisasinya seperti apa dan risetnya seperti apa. Nah, mungkin ada satu chapter yang di sini saya sitir, itu ada beberapa perisetnya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Aryo, itu adalah Prof. Raldi ya, dengan inkubatornya yang sudah menjangkau di seluruh Indonesia. Kemudian juga ada Prof. Tresna yang bekerja tentang komposit polimer untuk prostetik tulang lutut gitu ya. Kemudian juga ada Pak Sugeng ya. Pak Sugeng ini juga memiliki prestasi yang luar biasa ya, karena mendapatkan hibah dari Ristek Dikti dan membuat teaching factory. Nanti saya juga akan cerita apa itu teaching factory gitu ya. Dan kemudian juga ada rekan-rekan yang lain, ada Pak Iman Syah, kemudian Pak Agung Samsudin, dan saya sendiri gitu. Nah, kemudian saya langsung saja gitu ya, apa yang terjadi dengan teknik mesin hari ini gitu ya. Kalau misalkan boleh, ini adalah pendapat saya pribadi gitu ya, teknik mesin itu tadi saya sampaikan adalah ilmu yang sangat tua gitu ya. Tetapi ternyata perkembangannya bukan menjadi klasik ya, artinya tidak berkembang lagi, tetapi justru semakin melebar gitu. Saya mungkin akan memberikan sedikit gambaran yang saya bukannya pemuja Elon Musk gitu ya, tapi mari kita lihat profil perusahaannya dia ya. Jadi Elon Musk ini dia punya Tesla, tetapi kalau misalkan Ibu dan Bapak lihat di websitenya, ternyata Tesla ini sudah mulai jualan solar panel gitu ya, yang artinya sudah mulai ke arah energi alternatif. Dan kalau misalkan Ibu dan Bapak baca buku research profile DTM itu, banyak sekali rekan-rekan saya yang banyak bekerja di renewable energy dan seterusnya. Dan kemudian juga kalau misalkan kita lihat lagi, ada proyeknya adalah SpaceX. Ini bekerja sama dengan NASA ya. Jadi bagaimana nanti rencananya kita akan mengkultivasi bumi, kurang lebih seperti itu ya.
Karena memang dari sekarang pun atau mungkin di tahun 60 ya, itu space apa namanya, makanya tadi disampaikan Prof. Aryo ada ini ya, ada biasanya teknik mesin ini aeronautik juga gitu ya. Dan kemudian yang paling terakhir yang menarik itu adalah ada juga proyeknya Elon Musk itu adalah tentang Neuralink. Nah, Neuralink ini apa? Ibu Bapak mungkin juga sudah banyak membaca ya. Itu Neuralink ini sebenarnya adalah bagaimana kita itu menanamkan implan di dalam kepala kita gitu. Artinya perkembangan perkembangan teknologi ini juga semakin interdisiplin dan semakin multidisiplin. Mungkin gambaran Ibu dan Bapak nantinya yang nanti masuk ke riset teknik mesin ataupun S3 gitu ya. Jadi riset kita diwarnai seperti itu. Jadi sudah mulai melihat ke arah multidisciplinary gitu ya. Dan juga melihat bagaimana intinya itu adalah riset yang kita pilih itu biasanya adalah riset yang bagaimana supaya dia itu bisa berguna buat masyarakat luas gitu. Nah, mungkin sedikit tentang biomedis ya, karena saya terus terang jarang sekali ketemu dengan mahasiswa baik S1 atau S2 yang niat masuk teknik mesin itu karena biomedis gitu. Tetapi tadi sudah mungkin yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa riset itu tujuannya adalah untuk menuntaskan problematika gitu ya, problem bangsa gitu ya. Nah, di sini sekarang saya memposisikan diri saya sebagai periset di di RJBE ya, di Pusat Riset Rekayasa Biomedis atau Biomedical Engineering, bahwa kita melihat permasalahan alkes ini besar ya, karena pasarnya besar ya, 90% impor, tetapi pengusahanya nggak ada. Itu kenapa gitu. Dan kita sudah mempelajari, kita selalu mendapatkan undangan workshop dari Kementerian Kesehatan dan seterusnya. Memang problematikanya cukup besar gitu ya. Yang kemudian kalau bisa kita simpulkan, nah ini adalah ini ya versi kami ya, versi diskusi kami ya, baik berkomunikasi dengan pengusaha alkes di Indonesia dan juga dengan pemangku kepentingan Kementerian Kesehatan. Nah, ternyata ada 5 paling tidak ada 5 hal yang membuat teknologi alkes kita atau produsen alkes kita itu terhambat karena fasilitas ujinya kurang. Kemudian juga dokumen standarnya juga tidak lengkap, kemudian referensi pendukung untuk standar nasional juga kurang lengkap, supply chain ya, mulai dari raw material, dan kemudian yang kelima itu adalah produksi yang, jadi produsen alkes sekarang ini sedikit yang memiliki CPAKB ya. CPAKB ini mungkin padanannya kalau di makanan itu seperti POM. Nah, itu adalah 5 hal ya yang membuat akhirnya pengusaha alkes itu lebih baik trading saja gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan dan menjadi yang menyatukan teman-teman di UI ya, di teknik dan juga di UI untuk menjadi salah satu hal yang berusaha kita selesaikan dalam satu klaster riset gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin saya nggak lama-lama ya tentang RJBE ini. Nah, sehingga karena ya sudah jelas namanya juga Pusat Riset Biomedis ya. Kita arahnya ke biomedis. Tetapi hari ini saya tidak akan cerita tentang biomedis, tetapi tentang bagaimana kita running riset di tempat kami gitu ya. Nah, mungkin ini adalah Pusat Riset Biomedis. Jadi kalau di Ristek Dikti saat itu, mereka itu memiliki yang namanya Pusat Unggulan IPTEX ya. Dan itu di Indonesia ada 28 atau 30. Nah, RJBE ini adalah salah satunya. Mungkin sedikit informasi. Sehingga aktivitas yang kita lakukan itu adalah untuk menjawab tantangan yang tadi ke depan gitu. Sehingga inilah yang kita lakukan. Jadi bagaimana supaya kita itu menambah fasilitas pengujian, memperbanyak dokumen, melakukan
kajian-kajian atau risalah-risalah riset yang bisa mendukung SNI untuk Alkes gitu ya. Dan juga bagaimana kita itu mendorong teman-teman produsen untuk shifting ya, atau teman-teman pengusaha yang tadinya trader shifting ke produsen walaupun sulit. Karena memang yang paling sulit itu adalah biasanya teman-teman itu adalah pada saat mereka sudah memproduksi ternyata tidak dipakai oleh user. Nah, ini sesuatu yang harus kita pecahkan bersama. Sehingga salah satu caranya adalah kita mengajak teman-teman user itu untuk riset bersama. Nah, sehingga di RJBE itu salah satu ciri khasnya adalah risetnya multidisiplin. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena usernya sudah kita ajak dari depan. Kemudian bagaimana kita mencoba ya, ini ikhtiar kita mencoba untuk membreaking bagaimana sih caranya supaya mengajak itu kita ada yang namanya Teaching Factory ya. Teaching Factory ini juga satu project tahun 2017 yang sampai sekarang gitu ya. Yang mana Teaching Factory ini berdiri di antara industri dan kampus ya. Karena kita tahu kampus merasa gitu ya, atau paling tidak perisetnya banyak, knowledge-nya banyak, tetapi tidak bisa memiliki produk sampai impact ke pasar. Sementara di industri juga mereka selama ini kekurangan tenaga periset, sehingga Teaching Factory inilah yang menjembatani. Mungkin ide besarnya seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan Teaching Factory di tempat kami gitu ya. Jadi ini ada satu contoh yang mikro sekali, karena ini sudah menjadi case. Jadi kalau Teaching Factory di tempat kita itu fokusnya ke implant ya. Nanti saya akan cerita kenapa implant. Jadi, nah terus kemudian ini adalah activity ya. Jadi ini satu set activity yang dilakukan oleh periset kita dan mahasiswa-mahasiswa kita gitu. Jadi yang dilakukan di pusat riset kita ya, di Teaching Factory kita itu bagaimana melakukan desain, kemudian bagaimana melakukan purwarupa ya. Purwarupa juga kan macam-macam, ada yang proof of concept, ada yang sampai mulai ke arah prototype alpha dan beta dan seterusnya. Dan juga kita mencoba untuk menciptakan ekosistem, artinya kita juga berkolaborasi dengan user ya, contohnya misalkan RSUI, RSCM dan seterusnya gitu ya. Sementara di sisi kirinya ini adalah ranah yang sudah biasa kita lakukan di teknik mesin ya. Jadi melakukan mechanical karakteristik dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari mana kita mendapatkan funding? Nah, ini mungkin sekali lagi ini adalah case study di tempat kami ya. Jadi nanti mungkin kalau ada waktu kita juga bisa menghadirkan kolega-kolega kita yang tidak di biomedis, mereka dapat funding dari mana gitu ya. Tetapi ada satu funding yang cukup besar ya, yang namanya itu prioritas riset nasional gitu ya. Yang mana prioritas riset nasional ini adalah ide dari pemerintah untuk ini sebenarnya triple helix ABG. Kita sudah sering sekali mendengar ini dan sudah menjadi jargon gitu ya. Nah, tapi ini yang coba kita eksekusi gitu ya, karena pemerintah dari dulu selalu memiliki jargon untuk ABG ya, apakah itu link and match dan seterusnya. Dan susahnya luar biasa gitu ya. Nah, mungkin jadi karena sebenarnya yang saling membutuhkan itu adalah akademisi dan bisnis. Tetapi sama-sama nggak punya uang gitu ya. Uangnya itu yang punya pemerintah. Kaum bisnis untuk memberikan uang untuk sebuah produk yang belum kelihatan, belum tentu mau gitu. Sehingga kita bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan seed fundingnya sampai kelihatan. Nah, setelah terlihat baru diangkat sama nah mungkin ini sih sebenarnya yang sedang kita lakukan. Nah, ini adalah PRN yang dicanangkan pemerintah untuk 2020 dan 2024. Sehingga kalau misalkan ditanya kenapa kita melakukan riset ke ortopedik, jawabannya sebenarnya cukup sederhana, karena kita adalah semut yang mengikuti gulanya gitu. Karena untuk riset itu kan kita memerlukan funding, jadi kita datengin gulanya. Dan kalau misalkan Ibu dan Bapak lihat di sini di PRN ini ada beberapa yang menjadi salah satu keunggulan dari Departemen Teknik Mesin.
Kalau misalkan saya sebutkan di sini, contohnya misalkan kendaraan listrik, ya. Kendaraan listrik juga ada di sini. Kemudian juga di kemaritiman ini secara spesifik, ini sebenarnya sudah ada nih yang nomor berikutnya adalah tentang kapal plat datar, tetapi kebetulan saya mendapatkan versi yang lama. Nah, kemudian PRN ini adalah kolaborasi nasional gitu ya. Jadi di sini kita berkolaborasi dengan periset-periset dari LIPI, kemudian dari FKUI, dari UNER juga, dan ini ada nama kita RCBE di sini, kemudian juga beberapa industri gitu ya. Memang industrinya nggak banyak ya. Jadi memang ini adalah satu case study yang coba kita angkat untuk memperkuat sistem ABG tadi. Nah, ini untuk dental gitu ya. Ini mungkin saya ini ya. Jadi secara singkat dari mana kita mendapatkan funding ya. Kita dapat funding itu dari Ristek Dikti yang jelas. Kemudian juga dari Rispro kita juga sedang dapat, dan kalau saya dengar teman-teman yang bergerak di kendaraan listrik juga mendapatkan hibah Rispro yang cukup besar. Kemudian di PRN seperti yang tadi saya sebutkan. Sehingga kalau misalkan nanti Ibu dan Bapak sekolah di Departemen Teknik Mesin sudah tidak perlu nanya lagi, wah kira-kira dapat funding apa enggak gitu ya. Itu sih sudah suatu hal yang bisa kita jawab gitu. Nah mungkin apa sih kemudian yang kita lakukan dengan mitra ya. Nah ini adalah contoh perjalanan produk mini plate yang sederhana gitu ya. Tapi kalau misalkan Ibu dan Bapak lihat, ini adalah contoh mini plate yang biasanya yang digunakan oleh dokter untuk teman-teman kita yang kurang beruntung sehingga mengalami fraktur di kepala ya, di tengkorak atau di mid face atau ya di rahang. Nah, tapi perjalanannya cukup panjang ya, dari tahun 2017 mulai dari mendapatkan, kemudian kita melakukan prototyping yang berupa proof of concept, melakukan testing, kemudian melakukan animal study, kemudian kita validasi ke user kita. Nah ini mungkin yang membedakan ya. Jadi kita mengajak para user kita itu nantinya untuk kita ajak dari sisi awal. Dan juga kemudian saat ini sedang dalam proses uji klinis di tahun 2020, cuman sedikit terhambat karena ada pandemi. Nah, kita nanti rencananya seperti ini ya. Jadi nanti moga-moga di tahun 2023 ya atau di 2024 sudah mass productions. Nah, dari situ yang ingin saya sampaikan adalah yang kita bangun dari riset ini adalah modalitas ya. Modalitas bagaimana kita itu belajar mendapatkan knowledge dari kita melakukan desain, fabrikasi, dan sampai kemudian yaitu ke tangan user. Dan kemudian satu lagi yang penting adalah di sini kita belajar tentang sistem ya. Jadi di Teaching Factory itu mahasiswa kita itu sudah kita treat seperti ini ya, seperti orang yang bekerja di industri gitu. Sehingga nanti dia itu memiliki tanggung jawab untuk apa ya istilahnya ya, ini ya harus comply dengan ISO 13485 ya. Jadi ISO 13485 ini adalah standar internasional ya dalam hal untuk medical device design sampai production. Nah, di sini contohnya misalkan kita lihat apa sih konsep desain dari sebuah produk. Nah, itu ternyata harus ada formulirnya bahkan sampai pengujian dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga melakukan tracking, ada berapa produk yang sedang kita kembangkan sekarang, terus kemudian dia fasenya ada di mana dan seterusnya. Sehingga kalau dari sini sebenarnya apa ya, mahasiswa kita cukup banyak, tetapi masih kurang gitu. Artinya memang cukup sibuk ya. Nah di sini kita lihat ini adalah status tahun 2019 kalau nggak salah, belum kita update. Nah di sini ada beberapa mahasiswa yang terlibat dalam Teaching Factory ini, dan kebanyakan mereka adalah mahasiswa S2 dan S3 juga gitu ya, selain S1. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan di Teaching Factory ya berikutnya, ini sebenarnya masih direncanakan akan menjadi STP UI untuk engineering ya.
Nah, itu adalah salah satu klaster Ibu dan Bapak, yang mana kita juga bekerja sama dengan grup lain ya. Ada grup lain lagi yang pekerjaannya itu adalah di klaster elektromedics seperti ini. Nah, ini Ibu dan Bapak bisa melihat Pak Rido ini. Pak Rido ini juga diam-diam mengembangkan alat bantu pernafasan HFNC ya, yang moga-moga akan diluncurkan ke depan. Nah, ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman yang tergabung di Pusat Riset Biomedis yang mungkin Ibu dan Bapak pernah baca. Nah, jadi intinya adalah mahasiswa kita itu memang sudah kita dekatkan dengan permasalahan sehari-hari gitu, sehingga mereka itu nanti akan memiliki modalitas untuk di kapasitas problem solving. Nah, mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan. Kemudian pusat riset kita itu salah satu kegiatannya adalah bikin conference, dan mungkin yang paling sebelum terakhir intinya itu adalah nanti Ibu dan Bapak kalau sudah S2 kita mencoba untuk selalu berkolaborasi kreatif untuk melakukan invensi-invensi ke depan. Dan kemudian yang terakhir adalah selamat bergabung dengan teman-teman yang ada di foto ini. Mungkin itu saja Pak Rido dan Prof. Aryo, terima kasih atas waktunya. Saya menantikan diskusinya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga tidak kepanjangan. Terima kasih Pak Yudan atas pemaparannya. Kita teruskan ke saat bicara lagi, lalu kita masuk ke diskusi dan tanya jawab. Pak Arief, apakah sudah available, Pak? Ya, Pak Rido dan Pak Yudan, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya jelas dan tidak ada gangguan lagi. Tadi internet mati. Ya, baik. Jadi tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Aryo dan juga Pak Yudan terkait S2 Teknik Mesin UI. Nah, di sini mungkin saya lebih spesifik terhadap S2 Sumber Daya dan Teknologi Maritim, yaitu untuk kelas khusus. Nah, tadi kelas khusus sudah disampaikan salah satu program di mana program ini menyediakan kelas di sore hari. Nah, kemudian selain itu untuk program ini kita juga sudah tentukan pembimbing tesis di awal perkuliahan. Jadi ketika nanti masuk ke dalam S2 kelas khusus Sumber Daya dan Teknologi Maritim, setiap mahasiswa sudah mendapatkan satu pembimbing. Nah, di sini diharapkan di dalam proses perkuliahan selama 4 semester di S2 Teknik Mesin UI itu berjalan dengan baik, karena salah satu syarat ataupun salah satu kelengkapan untuk lulusan itu ada publikasi untuk S2. Nah, jadi untuk kelas khusus ini kita berikan pendampingan lebih. Jadi di awal kuliah ini sudah ditentukan pembimbing tesisnya. Nah, kemudian selain itu topik tesis dari mahasiswa S2 kelas khusus juga disesuaikan dengan bidang kerjanya. Artinya kita memberikan satu fleksibilitas apabila memang ada salah satu studi kasus di dalam perusahaan mahasiswa kita yang bisa diangkat menjadi salah satu topik untuk tesis. Nah, tentunya di sini yang berkaitan dengan sumber daya dan teknologi maritim, dan juga tadi beberapa kaitan misalkan konsep konversi energi dan juga manufaktur dan segala macam. Jadi itulah beberapa poin di dalam S2 kelas khusus Sumber Daya dan Teknologi Maritim. Kemudian tadi sudah sampaikan Prof. Aryo, jadi untuk S2 kelas khusus Sumber Daya dan Teknologi Maritim ini untuk angkatan pertama kita sudah untuk kelas khusus kita sudah berjalan 8 mahasiswa, di mana 8 mahasiswa tersebut sudah mendapatkan topik dan juga sudah berjalan risetnya. Jadi untuk bidang atau topik di dalam sumber daya dan teknologi maritim ini, yaitu yang pertama manajemen dan kebijakan maritim, ada Prof.
Sunario, kemudian ada Prof. Yanwar, bidang hidrodinamika dan drug reduction, kemudian ada Pak Agus, sistem pendingin dan juga slurry generation, kemudian Pak Asi Rute, kemudian Pak Firman, korosi dan konstruksi kapal, kemudian Pak Gunawan, optimasi sistem produksi, kemudian Pak Gary, material dan kekuatan struktur, dan saya sendiri di dalam sistem pendingin kargo dan juga green port. Jadi untuk teman-teman atau rekan-rekan yang tadi sudah memberikan satu tujuan untuk memilih S2 Teknik Mesin UI, jadi untuk periode pendaftaran pada semester depan ini yaitu dari 7 Juni sampai dengan 9 Juli, di mana untuk ujian saringan masuknya itu adalah tanggal 11 Juli 2021, kemudian nanti pengumuman tanggal 12 Agustus. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Ridho. Terima kasih. Kita langsung ke tanya jawab saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief atas pemaparannya. Karena ya sudah waktunya kita masuk sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin kita buka satu termin dulu untuk tiga penanya. Silahkan kepada para partisipan untuk boleh bertanya langsung atau mengetikkan di kolom chat yang mana yang Anda inginkan, atau bertanya langsung silakan on cam dan ajukan pertanyaan. Nanti kita tampung 3 pertanyaan dan dijawab. Kami coba jawab semaksimal mungkin. Baik, silakan. Mungkin sebagai pemicu kali ya, kira-kira ujian SIMAK itu isinya apa aja sih Pak Arief? Ya mungkin sebelum ke pertanyaan, jadi untuk ujian SIMAK sendiri di dalam sistem yang dianut oleh UI ada 2 konten utama, yaitu tes potensi akademik dan juga tes bahasa Inggris. Jadi 2 poin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk detailnya bisa dicari di googling untuk tes potensi akademik SIMAK UI itu apa saja, kemudian tes bahasa Inggris itu adalah setara dengan tes TOEFL. Mungkin demikian Pak Ridho. Baik, terima kasih Pak Arief ya. Jadi TPA kalau Bapak Ibu pernah dengar seperti TPA Bappenas ya, lebih kurang bentuknya seperti itu, dan bahasa Inggrisnya adalah TOEFL-like test. Nanti nilainya konversinya seperti standar tes TOEFL paper case yang range-nya sampai 600 sekian. Kita ada satu pertanyaan dari Pak Surya Namja, menanyakan biaya perkuliahan hingga selesai berapa Pak? Prof. Aryo mungkin yang bisa jawab ini. Ya, Pak Ridho, sebentar nih saya bukakan SK-nya. Enggak apa. Sebentar ya, Pak. Oke. Baik. Mungkin saya bisa sharing ini. Sebentar. Oke, saya sharing ya. Jadi oke, baik. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti ujian dan juga nanti perkuliahan ya, silakan Bapak dan Ibu bisa menuju ke penerimaan.ui.ac.id. Di sini lengkap semuanya terkait dengan jadwal, baik itu S1, S2 maupun S3. Ya. Nah, di sini jadwal tadi sudah disampaikan Pak Arief, tanggal 7 Juni sampai 9 Juli. Nanti kalau misalnya kita buka di sini ya. Nah, ini bisa dilihat schedule-nya seperti apa. Nah, terkait dengan
biaya, nah, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat ke portal informasi SIMAK UI. Ya, kalau misalnya kita klik di sini, ya, bisa dilihat ini nanti seluruh informasi terkait SIMAK UI, ya, soal-soalnya gitu, bahkan ada contoh-contohnya kalau tidak salah ya. Nah, di sini ada biaya pendidikan. Nah, kalau biaya pendidikan diklik di sini, maka di situ ada peraturan rektor UI tentang biaya pendidikan mahasiswa non S1 reguler. Nah, kalau kita buka, nah di sini ada biaya pendidikan S2, ya. Jadi kita ada, kalau di sini dilihat Fakultas Teknik yang reguler ya, itu ada BOP-nya adalah 12,5 per semester ya. Kemudian ada uang pangkal itu 20 juta. Sedangkan untuk yang kelas khusus itu BOP-nya adalah 15 juta per semester dan juga uang pangkalnya 25 juta sekali saja ini. Untuk UP ini sekali saja. Nah, kira-kira demikian. Semoga mungkin bisa menjawab, nanti tinggal dikalikan ini berapa. Nah, kira-kira begitu. Ya, Mungkin terima demikian kasih Pak Prof. Ridho. Aryo. Kalau kita hitung mungkin ya 25 juta setahun kali 2, 50, 70 juta lah kalau untuk program reguler sampai lulus 4 semester normal. Ya. Kalau bisa 1,5 ya mungkin bagus ya. Itu tadi asumsinya 4 semester ya Pak Ridho ya. Ya. Kalau 5 semester kan nambah. Yang ini tepat waktu ini. Iya ya. Kalau tapi yang 1,5 semester kan juga ada juga. Ada juga ya. Demikian. Kebetulan nih sore ini ada Muonge Martin di sini Pak, mahasiswa S2 kita yang mahasiswa internasional. Martin, apa kabar Martin? Baik Pak. Ya, ya Martin merupakan mahasiswa internasional di program S2 Teknik Mesin dari Uganda. Sudah setahun, ini ada semester keduanya. Dan sebelumnya belajar bahasa Indonesia ya Martin, jadi sekarang sudah bisa bahasa Indonesia ya? Iya Pak. Oke, ya ini Martin. Ya gimana, mungkin mau cerita pengalaman kuliahnya selama 1 tahun ini ke calon-calon adik kelas Anda nanti? Sebenarnya belum ada masalah banyak di perkuliahannya karena sekarang saya sudah terbiasa dengan perkuliahannya di sini. Iya. Oke. Terima kasih Martin. Bagus. Bagus, luar biasa di bahasa Indonesia. Yeah. Your bahasa has improved a lot, Martin. Oke. Sekarang Anda di Uganda atau di Indonesia? Di asrama dia ini, Pak. Asrama, Pak. Oke. Luar biasa Martin, saya bangga ya. Iya. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan kepada calon peminat program S2 Teknik Mesin. Nah, Pak Yudan, tadi kan ada yang nanya masalah biaya nih, Pak. Mungkin nggak sih, Pak, dapat beasiswa, Pak, ketika program S2? Iya. Atau mungkin ada ayah asuhnya gitu ketika di dalam kampus yang menanggung. Ada mungkin? Iya, Pak Ridho, terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, ya memang tadi saya sedikit slip information. Jadi satu hal yang apa ya, di Teaching Factory itu yang sedang kita buat itu adalah jadi kan teman-teman kita itu, jadi mungkin sebagai gambaran yang di Teaching Factory itu sekarang saya nyebutnya apa ya, klien kali ya.
klien kita ini kebanyakan kan dari ini ya Pak Ridho ya, dari dokter. Medis ya. Ada dokter ortopedik, ada bedah plastik, dan sekarang ada dua masuk lagi itu adalah dari ini apa, dokter gigi gitu. Nah mereka ini kan jadi itu sekarang begini Pak Ridho, wah saya ingin mengembangkan produk apa ya, misalkan implan gigi nih, karena dia merasa nggak puas dengan implan yang selama ini dia pakai gitu ya. Kayaknya ini kalau misalkan implan giginya saya giniin bisa jadi lebih baik gitu. Atau mungkin ada keluhan dari teman spesialis ortopedik yang ngerasa ini handling skrunya kurang enak Pak. Saya kayaknya kalau saya bisa buat sendiri deh gitu. Nah, jadi biasanya kita akan diskusi, kemudian kita mengobrolkan, dokter kalau misalkan Anda tertarik, udah Anda sekolah aja gitu. Jadi sekolah itu menjadi sebuah jadi menginovasi gitu Pak Ridho sih. Nah, cuman kita kan juga harus paham bahwa teman-teman ini kan basisnya bukan teknik mesin gitu. Nah, sementara untuk menginvensi sebuah produk, apalagi produk mekanis, mereka kan harus paham teknik mesin sekali gitu. Nah, jadi yang dilakukan oleh teman-teman S3 ini ya, yang tadi saya sebutkan, dari FK maupun dari FKG itu adalah kita tawarkan pola kerjasama. Jadi bagaimana kalau kita sediakan mahasiswa S2 yang bisa bantu Anda gitu ya, tapi tolong dibayarin sekolahnya. Nah seperti itu. Nah kita punya yang seperti itu sudah setiap tahun itu sudah ada 2 orang selama 2 tahun terakhir ini gitu. Nah itu di luar dari beasiswa yang kita dapatkan dari biaya hibah yang besar gitu ya Pak Ridho ya. Jadi sangat memungkinkan ya Pak Yudan ketika sudah diterima nanti paling tidak biaya semesterannya bisa di-cover dari dana hibah atau dari third party yang butuh asisten penelitian ya Pak Yudan. Betul, karena kalau tadi kan nanya nih berapa sih per tahun gitu ya Pak, sampai selesai kan kalau kita lulus ya 70 juta. Nah 70 juta itu kalau kita bagi 48 itu 1,5 juta gitu. Nah sementara mohon maaf ini jadi membandingkan walaupun memang nggak apple to apple ya. Anak saya yang TK aja sebulan 750.000 gitu. Kan 1,5 juta sama 750.000 kan nggak jauh sebenarnya. Mungkin itu Pak. Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Yudan. Terima kasih, semoga menjawab keraguan calon peminat ini. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk Pak dari Saudara Riki Ardiansyah dan Ibu Priska. Pak Riki menanyakan izin bertanya apakah pilihan S2 mesin UI hanya di FTUI Depok atau ada pilihan di Salemba. Bisa coba jawab langsung ya Pak. Jadi baru setahun ini kita buka kelas khusus ya. Jadi itu kalau nanti offline akan ada di Salemba perkuliahannya Pak Riki. Dan mungkin karena kondisi pandemi jadi baru jalan online. Semester depan kemungkinan UI akan coba hybrid. Teachingnya bergantung pada kondisi COVID ya. Nanti jika sudah hybrid, kelasnya akan ada di Salemba insya Allah. Lalu pertanyaan kedua dari Ibu Priska, izin bertanya jika seandainya pada semester gasal tahun ini mendaftar SIMAK UI dan diterima di program magister, namun misalnya beasiswa belum diterima, apakah bisa menunda perkuliahan di tahun depan? Ini sangat dimungkinkan. Mungkin Prof. Aryo punya jawaban dan aturan-aturan akademiknya seperti apa, Prof? Ya, baik. Terima kasih, Pak Ridho. Jadi, kalau seandainya Bapak Ibu biasanya kalau misalnya dari instansi ataupun dari kementerian atau lembaga, biasanya misalnya nanti di gelombang 2 ini nanti diterima misalnya kan, ya, misalnya diterima, kemudian nanti ternyata mengajukan beasiswa itu ternyata beasiswanya belum turun ya, misalnya ini berdasarkan pengalaman. Nah itu bisa karena masuknya nanti bulan September dan registrasinya kurang lebih bulan Agustus atau Juli ya, itu maka biasanya mekanisme adalah tunda kuliah, ya, tunda kuliah. Nah kalau misalnya masih gelombang 1 biasanya masih bulan-bulan awal tahun begitu, nah itu saya dia diterima, kemudian belum sempat atau belum bisa registrasi di bulan awal tersebut, saya bulan Februari Maret itu bisa melakukan registrasi di bulan
Agustusan atau Juli atau Agustus itu di gelombang kedua dengan melakukan tunda registrasi. Tapi untuk yang sekarang, karena gelombang kedua, maka yang ada pilihannya adalah tunda kuliah selama 1 tahun, dan seandainya misalnya nanti Bapak dan Ibu ternyata di semester kedua gitu ya, sudah jelas beasiswanya sudah turun, maka nanti bisa diaktifkan. Tunda kuliah ini maksimal 1 tahun, ya. Tapi seandainya di perjalanan itu 1 semester itu ternyata sudah keluar, maka nanti diajukan di semester berikutnya untuk diaktifkan untuk melakukan registrasi. Nah, itu ada beberapa case yang seperti itu, jadi kita fleksibel ya. Jadi misalnya harusnya masuk di bulan Agustus, tapi karena belum ada beasiswa, maka nanti di semester 2-nya ternyata baru bisa masuk. Atau misalnya sekalian setahun, misalnya seperti itu. Nah, ini biasa terjadi teman-teman di S2 maupun di S3. Itu sangat fleksibel seperti itu. Jadi kita sebenarnya tunda kuliah dan prosesnya langsung cepat ya, langsung ke departemen mengajukan surat, nanti langsung diproses oleh fakultas ke kantor penerimaan UI. Yang penting diterima dulu. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Aryo atas penjelasannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Priska tadi ya. Ini ada satu pertanyaan dari Martin. Martin bertanya, apakah di program S2, baik kelas reguler atau kelas khusus, ada program pertukaran? Terima kasih. Ya Martin, selama Anda jadi mahasiswa UI, menurut saya program exchange ini sangat terbuka, karena UI punya international office ya, yang berurusan tentang pertukaran pelajar. Anda bisa cek di web international office UI untuk melihat daftar kampus mitra kita yang ada di luar negeri dan bisa mengajukan program exchange tentunya. Ada satu penanya lagi dari Ibu Dia Lukiana, apakah dari D4 bisa langsung S2 atau ada penyetaraan dahulu? Gimana Prof. Aryo, apakah ada matrikulasi atau tidak ya Prof? Iya, maaf, iya. Jadi nanti kita akan melihat, biasanya kita lihat dari transkrip ya. Biasanya kalau misalnya nanti emang itu teknik mesin, kalau seandainya diperlukan ya biasanya kita seandainya diperlukan ada matrikulasi. Tapi ya ada maksimalnya nggak sangat banyak. Tergantung dari transkripnya, tergantung dari prodi waktu dia D4 gitu ya. Kalau teknik mesin kan berarti sebenarnya sih ya kita lihat yang kurang-kurang dari mata kuliah di D4. Nah, nanti kita diskusi dengan mahasiswanya, kemudian nanti kita kalau diperlukan akan ada matrikulasi untuk perkuliahan sebelum S2. Kira-kira begitu. Dia bersamaan. Baik, terima kasih Prof. Aryo atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan lagi kepada peserta? Mungkin karena sudah dekat azan maghrib ya. Kita cukupkan Prof mungkin. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta ini atas kehadirannya, kami ucapkan terima kasih. Sebelum ditutup mungkin yang nutup, apakah Prof. Aryo atau langsung dari saya saja Prof. Prof. Aryo mungkin yang nutup secara resmi. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih, dan juga Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kami juga menyiarkan secara live ya untuk kegiatan ini. Nanti bisa bisa dilihat kembali rekamannya, mungkin kalau seandainya mungkin ada yang perlu dikonfirmasi kembali. Dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa disampaikan kepada kami baik melalui nomor yang sudah ada di flyer ataupun di email di mesin@ngui.ac.id. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan sore hari ini. Kami berharap Bapak dan Ibu bisa bergabung dengan kami, sama-sama memajukan dunia teknik mesin, mengembangkan pendidikan dan penelitian di bidang teknik mesin, dan semoga ke depan kita bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Secara resmi, kegiatan Virtual Open House ini untuk hari yang pertama kami tutup. Insya Allah nanti akan ada pekan depan, hari Sabtu juga, tapi mungkin agak malam kalau nggak salah ya. Yaitu kami juga masih membuka
kembali kegiatan yang sama ya untuk kegiatan open house ini. Mungkin bagi rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kalau berkenan hadir, persilahkan. Demikian Pak Ridho, dengan secara resmi kegiatan ini kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sebelum ditutup kita bisa foto bersama ya, Prof. Oke. Dan kameranya jika tidak berkeberatan kita foto bersama dulu. Nah, ada apa-apa dengan Pak Ridho? Pak Ridhonya malah nggak ada. Oke ya, kita apa ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sekali lagi mungkin. Sebentar. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Ini Pak Ridhonya enggak? Lagi ini. Mungkin terkonek, terdiskon. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan keselamatan selama wabah pandemi ini. Demikian, terima kasih. Kami tutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.